Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jamaah wa karrama alaina bis salamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadakkaru fa idahum mubsirun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah biqurbil ardi dunuban laghfarallahu lahu dzalik. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para pemangku manaqib khataman halaqah riyadhah khalwat, wabil aula sahibul mujahadah sahibul qaryah, pimpinan Yayasan Darussalam, Bapak Kiai Akum ataupun Ajengan Akum, Bapak Ustadz Irwan dan jajarannya. Mudah-mudahan semuanya dalam naungan berkah Allah Subhanahu wa taala yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an, tambih, tawasul, mangkoba, dan semua yang hadir, ikhwan wal akhwat yang mulia, yang ada di tempat yang mulia ini, dengan menuju dat yang maha mulia. Dan Ketua Yayasan Bekasi Bapak Atis beserta Ibu dari RDTKN dan segenap hamba-hamba Allah yang sama-sama berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu ingin meraih ridho Allah dunia dan akhirat nanti. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan ibadah, taat, zikir, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, berkah putra-putri soleh solihah berakhlakul karimah, manfaat maslahat bagi anak cucu cicit kita semua, dan manfaat maslahat bagi agama, bangsa dan negara. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat, muslimin muslimat, dakirin dakirat, sehat-sehat semua? Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Nikmat yang tak terhingga yang Allah limpahkan pada kita. Pertama, kita dipertemukan dengan saudara-saudara seiman, senegeri, sekeyakinan,
di tempat yang mulia ini dan berkumpul bersilaturahim melalui undangan dari Sohibul Hajat di sini. Tadi saya di Pondok Gede bersama Pak Ustadz Suryanto ataupun siapa Cukranto. Nah, sekarang berkumpul di tempat yang mulia ini dan sama-sama juga ada beliau. Mudah-mudahan selalu diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada bapak dan ibu semua yang Allah tidak kasihkan kepada di antara hamba-hambanya. Maka yang Allah kasihkan kepada bapak dan ibu itu termahal, termulia, teragung. Karena yang Allah kasihkan kepada bapak dan ibu adalah inti dalam Islam, inti dalam iman, inti dalam ihsan, yaitu kalimah yang Allah tetapkan buat hambanya, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau seandainya jauh di sana orang-orang memiliki uang triliunan dolar, tapi Allah tidak bukakan apa yang ada di lisan bapak dan di kolbun bapak, di lisan ibu dan di kolbun ibu. Kemudian Allah bukakan kepada mereka, sungguh mereka pemilik uang triliunan dolar dan emas intan berlian seluas pantai lautan akan tergopoh-gopoh ingin menukarkannya dengan apa yang ada di bapak dan ibu. Tapi cara Allah, prerogatif Allah dan kehendak Allah sekehendaknya. Yaf'alullahu may yasha wa yahkumu ma yurid. Berbuat Allah sekehendaknya, menghukum juga sekehendaknya. Di tengah-tengah kita penuh penghayatan dalam dimensi ketauhidan yang kita rasakan maha benarnya Allah, maha agungnya Allah, maha hebatnya Allah yang tak terhingga karena kidam dan bako, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah kasihkan kepada Bapa. Untungnya di mana? Untungnya tatkala Bapa bersandar, berlabuh di lautan ahadiyah, lautan wahdah, lautan wahidiyah, yaitu di qauli la ilaha, segala bentuk aktivitas Bapa, ibadah mahdo, ibadah goer mahdo, suka, duka, siang, malam akan abadi, Pak. Untungnya itu akan abadi di sisi Allah. Bapak duduk, ingat Allah. Ibu makan, ingat Allah, abadi. Rangkaian semua yang digerakkan oleh Bapak, gerak dan diamnya juga selama Bapak menyandar ingatan Bapak kepada Allah, maka itu yang akan diabadikan. Untung kan? Betul. Coba kalau tanpa itu, hampa dan sirna. Maka para ulama ubillah berbagai makolahnya dalam kitabnya, maka nalillah yabqa, apa-apa yang ada di dalamnya karena Allah, yabqa, kekal. Insya Allah bangunan di sini Darussalam, orang-orang yang ada di sini yang berkumpul di tempat yang mulia ini, yang walaupun keadaannya sudah mulai lapar ataupun sudah kenyang, insya Allah akan tetap mendapat keabadian dari Allah. Amin. Untung umur kita kadang-kadang ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun sudah jatah jam tayangnya habis. Sudah sehebat apapun jabatan, popularitas, kekuatan, kekayaan, kalau sudah habis jam tayangnya sudah. Kontrak hidupnya udah habis sudah. Jatah waktu cuma Allah yang menentukan, yang maha tahu. Dan rata-rata di zaman sekarang umat Nabiullah Muhammad SAW paling panjang 70-80 sudah langka, betul Pak? Apalagi 100. Kalau zaman dulu sesudah Nabi Adam ada yang 1500 tahun, ada yang 2000 tahun. Kalau sekarang jarang.
penghuni dunia sampai ribuan tahun. Karena mungkin Allah yang maha penentu, maha pengasih penyayang, dan maha pemilik segala-galanya, termasuk hikmahnya. Allah sendiri yang maha menggerakkan, Al-Mudabbir yang menentukan. Bapak, Ibu, coba saja kalau umur 60 tahun kita, mari kita muhasabah, evaluasi diri kita. Umur 60 tahun, ibadah induk, ibadah dohir apa? Sembahyang ataupun sholat. Sholat kita sudah kedudukannya di mana? Pertama, sholat kita coba 5 menit aja sudah bagus. Dari dimensi waktu ya, ucapannya bagus, tapi kadang-kadang ingatannya masih gentayangan. Betul. 5 menit aja yang bagus semuanya, segala-galanya bagus. 5 menit kali 1 hari 1 malam berarti 25 menit. Betul. 25 menit 1 hari 1 malam kalikan pada usia Bapak 60 tahun. Paling dalam kalkulator 1,5 tahun jumlahnya. Betul. Coba kita catur berapa menit, gapleh berapa menit, lihat TV berapa menit, makan berapa menit. Dihitung makan paling ya standar lah 30 menit. Kalau lagi makan, berbicara lagi dengan teman, enak-enakan dan sebagainya. Belum lihat bola di TV, Liga Spanyol, Liga Inggris dan sebagainya. Jadi hidup kita kebanyakan luar daripada sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan supaya berbakti, beribadah. Liya'budun, ulama torikot, ulama hakikat menafsirkannya liya'arifuni, supaya mengenal aku, supaya makrifat padaku, supaya mengenal. Karena bagaimana mungkin bisa ibadah tanpa mengenal? Kenapa ibadah kepada yang tidak dikenal? Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita tuju? Maka melalui ihsan, perspektif tasawuf ataupun torikot, maka ditentukan arah dan tujuannya, supaya tasdikul qasdi sihatul akdi, supaya benar tujuannya, sihat akidahnya. Dengan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini intinya dengan memakai metode torikoh yang kita amalkan adalah qadiriyah wa naqsabandiyah. Qadiriyah, bapak-bapak, yang diucapkan kalimat inti Islam, iman, ihsan, dan inti dalam segala bentuk ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, yang sering diucapkan oleh bapak, la ilaha illallah. Naqsabandiyah, makna kandungan kemahabenaran la ilaha, tapi dihidupkan di hati, yang rahasia bapak dan rahasia ibu. Itulah untuk dialog suci hamba dengan Allah dimanapun bapak berada, di waktu senang, di waktu duka, di waktu malam, di waktu siang, di pesawat, di mobil, di daratan, di lautan, di udara, di seluruh ruang dan waktu. Kalau bapak sudah memiliki itu, yang diucapkan, yang diingatkan, jadi bapak akan tersambung selamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetapkan dalam lisan dan qalbu kita. Amin. Akhirnya kita bisa mengekspresikan rasa mahabbah dan ma'rifat kepada Allah. Alhamdulillah. Siapa itu pembawanya? A'rafu billah, itu mursyid awal, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa tahun sampai sekarang? 1442, 43 sekarang. 42, 43 ya. Dari hijrahnya saja ya, belum dari kelahiran beliau. Tapi Allah sayang orang, apa ini? Kampungnya lupa lagi. Langkap lancar ya. Kepada orang langkap lancar dan kepada orang yang terkait dengan yang ada di langkap lancar dari berbagai daerah. Allah kasihkan pada ibu dan bapak, walaupun udah ribuan tahun lebih,
Tapi Allah tetap sayang. Apa yang disampaikan Rasulullah, apa yang diamalkan Rasulullah, diamalkan oleh Bapak. Padahal Bapak tidak pernah kenal wajahnya. Betul Pak? Ibu tidak pernah kenal ya wajahnya. Itulah Nabi Muhammad sangat cinta pada orang-orang yang tidak sejaman. Tapi orang itu mengamalkan apa yang beliau amalkan. Mengimani. Mana dalilnya Kang Haji? Jangan reka-reka asumsi. Oh ini ada. Tenang aja. Allah berfirman dalam Quran. Rasulullah bersabda dalam hadisnya. Pertama aja satu. Tuba liman ro'ani wa amanabi. Bahagia orang yang melihatku dan iman padaku. Itu sabda Rasulullah. Iya, mana bagian orang Bekasi? Iya. Tuba liman ro'a man ro'a man ro'a man ro'ani wa amanabi. Itu hadis Rasul. Sahih lagi. Betapa bahagianya orang-orang yang melihat orang, melihat orang, melihat orang, melihat orang, melihat orang, melihat orang kepadaku dan iman padaku. Inilah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan amin. Tidak pernah jumpa, tapi Bapak jumpa dengan murabbi Bapak, dengan murabbi ataupun muallim ataupun mursyid sampai Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, itu yang luar biasa. Itu cinta Rasul luar biasa. Sehingga para sahabat kaget luar biasa tatkala Rasul bersabda. Inilah, mudah-mudahan kita tetap digabungkan bersama frekuensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Mari kita bil barakah solawat kepada beliau. Allahumma inni nawaitu bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam imtisala li amrika wa tasdiqan li nabiyyika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'dhiman li qadrihi ahlan lidzalika fataqabbalha wa ajil hijabal ghaflati an qalbi waj'alna min ibadikas sholihin. Sallu ala nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Yakini dengan iman yang benar, tujuan yang benar akan benar dan sampai kepada beliau. Amin. Masa kalah sama HP? Masa salah sama Android? Ini menunjukkan Islam yang tinggi tak ada yang menandingi ketinggiannya. Ya'lu wa la yu'la alaih. Walaupun Rasulullah di Hujrah Syarifah Madinah, apalagi secara spiritualnya Rasulullah di Illiyin, fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir, di sisi Allah yang Maha Kuasa, dan Bapak menghubungkan diri kepadanya dengan cinta kepadanya karena Bapak telah meraih apa yang diraih beliau, yaitu kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah Islam, untuk mendudukan semua aktivitas Bapak menjadi poin abadi di sisi Allah. Itulah karena Nabiullah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kenal dengan Allah. Nah, itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Insya Allah dengan kalimat itu akan terbawa dimensi ilmu syariat, akan terbawa dimensi ilmu thariqat, akan terbawa dimensi ilmu hakikat, akan terbawa dimensi ilmu ma'rifat. Karena tidak ada satupun di antara yang empat tadi yang lebih penting. Penting semuanya. Syariat untuk badan kita, menghadap ke Ka'bah al-Musarrafah, yaitu sebagaimana firman Allah, "Fawalli wajhaka satrul masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dari Indonesia ke barat. Syariat itu. Pakailah kain untuk menutup aurat, itu syariat. Lalu thariqat menjalankan syariat itu sendiri. Dan hakikat adalah pemilik Rabb semua keadaan. Masjidil Haram, Kota Bekasi, gerak dan diam Bapak, bingung dan suka, semuanya ada aktor teragung. Yaitu siapa? Ya Malikul A'dham, Malikul A'la. Siapa? La ilaha illallah. Gerak dan diam kita, bingung dan suka kita, semuanya kehendak yang kuasa. Tapi itu disimpan dalam syaratut tauhid. Gerak ikhtiar Bapak diperintah Allah Sang Pencipta. Walaupun hakikatnya Bapak adalah hanya sebatas mahal, tempat curahan, tanda kemaha sempurnaan Allah. Itu hakikat. Satukan dua-duanya melalui thariqat. Jadi jangan kaget kata-kata thariqat, karena itu yang biasa dipakai semua wali Allah yang ada di Indonesia, yang ada di Kerawang, Sehpuro, Wali Songo, di Pamijahan, di Banten, Cirebon, seluruh dan para pewarisnya, termasuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Itu inti kalimahnya adalah kalimah la ilaha illallah. Mau sama-sama belajar? Tadi kan ada yang mengusulkan mau ditalkin dulu Pak, jangan tahu nanti. Ya nanti aja, spontanitas di waktu. Nah ini diceritakan sedikit supaya oh begitu, jangan seperti asing gitu kedengaran. Apa thariqat ini? Itu bukan bagian untuk kita kan gitu kan, karena enggak paham. Kalau kata orang Sunda mah moyok bari teu nyaho, nyaci bari teu nyaci, nyaci bari teu ngarti, teu apal. Padahal thariqat katanya saja, lafadznya saja ada di Al-Qur'an. Wa alistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an godako. Dari lafadznya saja sudah ada dalam Al-Qur'an. Apalagi dalam artinya. Artinya apa? Jalan, metode, cara boleh. Masa mobil punya jalan, motor punya jalan, pesawat punya jalan, betul? Masa manusia yang diberi hidayatul akli oleh Allah sehingga bisa membuat mobil, sehingga bisa membuat pesawat, semuanya itu hidayatul akli dari Allah pemiliknya, tidak memiliki jalan. Jalan manusia kemana? Ya jalan manusia menuju Allah. Karena kita hidup hanya sementara, tidak akan ada abadi. Walaupun sehebat apapun kekayaan kita, jabatan kita, ilmu kita, popularitas kita, kita kan tetap akan kembali kepada siapa? Kepada pemilik, sang raja yang paling sempurna, yaitu Allah. Dikatakan metode, dikatakan cara, dikatakan jalan. Apa menurut Arabnya? Thariqah, yaitu jalan menuju Allah. Dan yang harus dipakai jalan menuju Allah itu yang datang dari Allah. Disebut oleh para ulama thariqal mustaqim, thariqam minallahi rabbil alamin. Nah, cuma yang disematkan, yang dipakai oleh kita thariqahnya apa? Qadiriyah wa naksaban dia. Qadiriyah yang diucapkan la ilaha, naksaban dia yang diingatkan. Itu disematkan kepada beliau.
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Ada sholawatnya juga, sholawat thariqah yang datang dari Jibril. Insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sudah semua paham. Nah ini satu aja ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin. Tariqah yang datang dari Tuhan semesta alam. Kalimahnya la ilaha. Itu caranya bagaimana? Ada yang secara biasa, itu adalah yang keluar dari afwahil am, dari kebanyakan orang-orang secara umum. Ada yang min afwahir rijal, yang datang dari mulut-mulut pilihan. Nah, yaitu biasanya itu menggetarkan dalam jiwanya, karena apa yang diucapkan ada di ingatannya. Kalau biasa yang kita sering baca itu suka disertai ingat, makrifat, mahabbah, apa suka sering gentayangan, Pak? Sering gentayangan kan? Betul. Kita sering diundang tahlil. Bapak sering diundang tahlil. Ibu juga mungkin. Tahlil ada istilah 7, 40, 100. Lalu ke tetangga kita, saudara ataupun lain. Yang diucapkan sama kalimatnya itu. Bukan menuduh orang lain, kita yang kita rasakan. Betul. Sering kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, tapi hati kita tidak nyambung. Kadang-kadang ini maaf mengatakan kita ya, bukan berarti memponis Bapak. Ini barangkali mau ikutan ngaku gitu. Jadi tobat Pak dengan ngaku. Kalau ngaku sekarang, tobatnya berarti sekarang. Insya Allah tidak akan dipertanyakan di yaumul mahsyar. Amin. Nah, itu. Di dalam hatinya yang ada masuk adalah mengejar status dan mengejar suatu stempel. Karena aku sudah dokter, sudah kiai, sudah profesor, maka tidak kurang baik kalau belum ada hadiah. Nah, maka akhirnya berangkat ibadah haji hanya mengejar ingin disebut Pak Haji, ingin disebut Bu Haji. Maka tatkala pulang dari Mekah, ada orang menanya, karena ibu sudah tasyakuran, sudah berjuta-juta, puluhan juta, pulang. Tiba-tiba orang tuanya nggak ada. Kalau istilah hikam dalam Ibnu Athaillah Anfal ayat ke-132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nasolatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiya. Tidak sembahyang kamu semua di depan Ka'bah, melainkan siulan dan tepuk. Di Mekah, di Masyaril Haram, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Mekah hanya bermain batu, tiduran di batu, melempar dengan batu. Yang dilempar batu, hati lupa Allah, la ilaha. Coba masukkan thariqahnya, dikirkan dengan ucapannya, dikirkan dengan hatinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Udah bergetar jiwanya dari rumah saja, sudah masuk. Aku datang memenuhi panggilanmu. Hakikatnya mah aku mendapatkan izinmu, la ilaha. Itulah hidup dari Safa Marwah,
Dalam hadis Sunan Abi Daud, bainas Safa wal Marwah liiqamati dzikrillah, tujuannya supaya supaya mendirikan dzikrullah. Tawaf Anda semua tujuan hakikatnya apa? Thariqatnya apa? Nah, dari Hajar Aswad mutar sampai Hajar Aswad lagi terus dimulai, itu hakikatnya yatufullaha daiman. Tawaf selama-lamanya. Itu simbol. Dijadikan ibadah syariat rukun Islam nomor kelima. Tembuskan hatinya makrifat pada Allah. Enak. Insya Allah. Dari sini Bapak delegasi bangsa Indonesia ke Makkah Al-Mukarramah. Dari sana Bapak jadi delegasi Ibrahim Khalilullah. Amin. Datang ke Indonesianya. Jadi delegasi Ismail Dabihullah. Jadi delegasi sebagai umat yang mutaba'atan Rasul, mutaba'atan Nabi, yaitu delegasi Habibana wa Nabiyana Muhammad. Karena apa? Karena kalimatnya sama. Apa yang diamalkan Bapak, yang diamalkan Nabi Ibrahim. Apa yang diamalkan Bapak, diamalkan Ismail. Apa yang diamalkan Bapak, diamalkan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Yaitu sebagaimana sabda beliau, Abdulu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Nah, mau sama-sama belajar, saya juga lagi belajar ya. Mudah-mudahan kita semua diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mukadimah dulu ya. Saya duluan, Bapak dan Ibu mengikuti. Mari mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Firmankan dalam salah satu hadis qudsi, "Adzikru la tasma'uhul hafadh." Yajidu ala dzikri tasma'uhul hafadh. Dzikir yang tidak bisa terdeteksi ketahuan oleh malaikat hafadoh dengan dzikir yang kedengaran oleh manusia, kedengaran oleh malaikat hafadoh, tercatat sebagai amal baik, amal soleh. Dengan dzikir yang ini yang tidak terdengar, maka mengungguli dengan 70 lipat ganda. Idealnya kita memiliki dua-duanya, dzikir yang diucapkan dan diingatkan. Jadi thariqah qadiriyah wa naksaban dia la ilaha illallah. Itulah yang firman Allah, nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Itu kemuhammadan. Karena Muhammad itu selamanya ingat Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ataupun yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi. Yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi Muhammad SAW selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Mudah-mudahan kemuhammadan itu ada dalam jiwa kita semua hidup. Amin. Di mana kita berada selalu hidup. Amin. Di waktu senang ingat Allah. Waktu sedih ingat Allah. Di waktu makan ingat Allah. Di waktu minum ingat Allah. Bapak makan ingat Allah, ibu minum ingat Allah. Makan bapak, minum ibu di rahmat Allah. Amin. Bapak makan lupa Allah, ibu minum lupa Allah. Makan minum bapak jadi laknat Allah. Naudzubillahi min dzalik. Udah kembali kepadanya. Salat ruhnya dzikrullah, aqimis sholata lidzikri. Semuanya ibadah haji, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi, walillahi wajib karena Allah semuanya. Salat kita, innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Mana barangnya? Mana kalamnya Bapak? Kejujuran Bapak yang sebenarnya di mana? Di kolbun, di jiwa, di hati. Ingat. Nah,
berarti lillah. Setelah Bapak lillah, syukuri. Itu semua adalah kasih sayang Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nyambung ruh Bapak dan ruh Ibu, walaupun jauh di sana. Dekat tanpa batas, jauh tak terhingga, tapi dekat tanpa batas. Apa ingatan Bapak, rindu Bapak? Baidun fil basor, qoribun fil qalbi. Jauh di mata, tapi dekat di hati. Bahkan sudah tak terbatas lagi. Ingatan Bapak dengan Robnya muhitun, meliputi seluruh organ tubuh rohani dan meliputi seluruh organ tubuh jismani. Itulah namanya apa? Gharikun fi bihari tauhid. Tenggelam dalam lautan ketauhidan. Amin. Namanya apa? Musyahadah. Dekat terus, muraqabah. Amin. Terbuka terus sejauh mata memandang, tapi hati terbuka terus memandang hanya Dia yang maha sempurna. Siapa? Allah. Mukasabah. Mudah-mudahan terus Allah tingkatkan derajat hamba dengan kemuliaannya, dengan karunia-Nya, yang akhirnya kita mendapatkan kesuksesan abadi. Di dunia berkah selamat, di akhirat berkah selamat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan melalui silaturahim, undangan dari Sohibul Hajat, dan saya telah dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan Bapak Ibu semuanya. Kita sertakan dengan hati, ya. Ingat Allah, ya Allah, pertemukan kembali dan satukan kembali di surgamu nanti. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah Rasulillah ala yasin habibillah habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa mujahidin
minal afwal wa